Bu-
Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh dalam makara lama yasya dalam makara lama yasya kuria lama makara lama yasya haleluya. Kami mengasihimu, kami merindukanmu, kami bersekutu denganmu. Engkaulah nafas hidup kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat anugerah, buat kasih. Terima kasih. Kami bersyukur setiap pagi. Oh, Engkau setia mengunjungi setiap kami. Engkau menampakkan diri bagi kami. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Haleluya. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Silakan ajari kami lagi hari ini. Kami siap mendengar. Kami menundukkan pikiran kami, perasaan kami, kepintaran kami. Hanya Engkau yang benar Tuhan. Terima kasih. Engkau bicara bagi kami dengan sangat jelas.
membuka pikiran kami. Makasih Bapak. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Oke, shalom semua. Shalom, Pak. Shalom semua. Haleluya. Bagaimana kabar? Shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa kah? Yang di radio shalom. Yang di radio ada 5, 6. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Siapa saja yang di radio? Oh, udah jam 5 nih. Cepat ya. Yang di radio ada Mama Alexa sama Pak Sihombing. Itu saja yang menyapa di radio ya. Lain belum? Ya. Baik. Tidak apa-apa. Ya. Haleluya. Baik. Adakah di antara saudara yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan dalam persekutuan saudara pagi ini atau semalam atau apa gitu? Apakah saudara merasakan sesuatu? Haleluya. Haleluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada. Shalom Pak Lunggu, hadir di radio. Iya, baik saudara. Saudara, tadi malam ya, saya waktu lagi menyaksikan tentang bahaya pengangkatan gitu. Saya mau share sebetulnya sama saudara ya. Cuman ya saya nggak tahu saudara ini saya mau sharing di mana gitu, mau share videonya gitu ya. Saudara, di film itu filmnya 3 jam saudara. Saya hanya nonton karena itu pun sudah jam 12 ya. Saya nonton berapa sampai paling 30 menit kalau nggak salah. Itu saudara kejadiannya itu tahun 99, tahun 1999 di Cina itu ya. Jadi mereka itu memang sudah menubuatkan gitu. Jadi di sana kan namanya itu gereja lokal ya. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia sudah terlalu banyak sektenya ya. Kalau di sana saudara, gereja lokal itu sangat kuat. Itu di bawahnya dulu Watchman Nee dan Witness Lee ya. Watchman Nee itu penjaga Nee gitu namanya Nee. Terus Witness Lee itu saksi Lee gitu. Itu yang perempuan ya. Itu tapi yang lebih dominan itu sebetulnya Watchman Nee ya. Nah, tapi itu kalau yang zaman mereka itu yang dulu kalau Watchman Nee. Tapi berikutnya itu saudara ada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi itu mereka sudah melewati juga masa di mana dulu ketika terjadi penganiayaan tahun 1950-an ya. Itu zamannya Watchman Nee ya. Jadi sebetulnya mereka itu sudah
doktrin tentang pengangkatan sudah cukup sangat kuat gitu. Sudah sangat kuat tahun 50-an di mereka. Ya. Sehingga ketika terjadi penganiayaan mereka sebetulnya terkejut. Jadi itulah yang kita kenal dengan semakin ditekan semakin merambah. Itu kekristenan yang meledak di Cina waktu itu ya. Gereja bawah tanah. Ya. Nah, di situ mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa ya. Nah, tapi saudara justru iman mereka bangkit gitu ya. Justru kemana mereka pergi, masuk ke di penjara gitu ya. Jadi mereka itu terjadi kebangunan rohani di sana. Jadi sampai-sampai saudara itu Watchman ini sampai nggak dimasukin di penjara gitu. Karena apa? Begitu masuk seluruh penjara bertobat gitu. Itu yang luar biasa gitu. Nah, saudara, sehingga saudara lahirlah yang namanya gereja lokal di sana. Ya. Nah, tapi kisah ini saudara, jadi tahun 50-an itu sebetulnya mereka itu sudah hampir boleh dikatakan mana nih pengangkatan katanya. Katanya kita nggak masuk ke tribulasi. Tribulasi itu kan selalu digadang-gadang itu penganiayaan yang sangat besar sekali yang belum pernah terjadi gitu. Itu yang ada di Alkitab memang ya. Nah, jadi mereka berpikir begini. Penganiayaan yang bagaimana lagi yang lebih kejam dari yang kami alami. Jadi mereka itu kan penganiayaan ngeri sekali saudara. Bahkan ada yang sampai satu-satu anggota badannya itu diputus gitu ya. Apakah kamu masih tetap percaya sama Tuhan gitu? Itu ada satu kesaksian yang bagi saya itu sangat ini sekali ya. Tangannya diputus, dua tangannya, kakinya gitu, tinggal dia hanya ini. Dengan perutnya gitu. Lalu saudara, ketika sudah seperti itu saudara dia masih hidup gitu ya. Jadi dia merangkak dengan perutnya untuk mencapai tiang. Dia bilang begini, Tuhan, kalau aku bisa sampai ke situ, berjalan dengan perutku, bolehkah engkau anggap itu sebagai satu penyembahan? Jadi itu tahun 50-an ya. Jadi di sana orang-orang yang sederhana itu memimpin jemaat yang jutaan gitu. Jadi satu orang pendeta yang sederhana itu bisa menggembalakan 2 juta. Karena kan di sana kan penduduknya banyak sekali. Nah, waktu pun berlalu ya. Nah, penganiayaan mulai mereda di Cina. Sehingga saudara, saya pasti sudah beberapa kali menyampaikan kepada saudara tentang ada seorang pendeta di Cina diwawancarai oleh stasiun televisi Kristen dari Amerika gitu. Diwawancaranya itu dikatakan begini, pastor. Kalau di sana sih panggilnya kan saudara ya. Apakah Bapak sungguh bersuka cita dengan kondisi sekarang di mana kekristenan di Cina tidak mengalami penganiayaan lagi gitu. Sudah bebas sekarang ya, dia bilang gitu. Nah, si pendetanya ini bilang, saudara, saya justru khawatir kekristenan di Cina akan seperti kekristenan yang ada di Eropa atau di Amerika gitu, di mana terjadi suam-suam kuku, gitu. Di mana terjadi benar-benar gak ada lagi ini semangat, gak ada lagi kehidupan yang baru gitu. Tahukah saudara, kekristenan itu juga kalau kita hitung-hitung itu justru kan majunya itu kan di Eropa dulu ya. Itu hasil penginjilan dari Paulus ya.
di Eropa, Spanyol ya. Kalau kita melihat gitu, itu sangat besar di sana. Makanya itu kan penginjilan itu dari sana kan. Ketika masuk ke Indonesia kan juga demikian kan, yang dibonceng oleh penjajah ya. Mereka masuk melalui penjajah. Sebetulnya mereka itu punya misi yang berbeda ya. Itu nggak sama saudara. Cuman kan karena mereka naik kapalnya penjajah waktu itu, maka mereka tidak diterima. Gitu. Namun sebetulnya di kalangan orang di kalangan orang-orang Batak yang dulu gitu ya, mereka sudah mendapatkan berita tentang bahwa akan ada orang dari luar membawa terang kepada mereka. Jadi itu sudah ada ya. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat sekarang bagaimana kekristenan di Eropa itu, wah itu sangat memprihatinkan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh si pendeta itu. Dia tidak mau keadaannya, dia khawatir keadaannya seperti itu. Nah, jadi saudara, pengertian tentang gereja Philadelphia itu sudah sangat kuat di sana. Di Cina itu. Kan Philadelphia itu kan yang akan terangkat gitu. Itu kan yang sangat ini sekali, puncak daripada kalau kita lihat gereja kira-kira adalah di Philadelphia itu. Ya. Namun saudara, ternyata saudara sekali lagi saudara, di tahun 99 saudara, jadi kekristenan yang ada di sana itu saudara, di Cina itu ya, rata-rata itu begini saudara. Jadi ada satu yang di film itu diceritakan bagaimana mereka bersemangat sekali tahun 99 itu, bahkan mereka mendapatkan nubuatan bahwa tahun 2000 akan terjadi pengangkatan. Jadi di situ saudara banyak mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Dan kejadiannya mirip sekali dengan kejadian kita di RTM saudara. Di mana pemimpin mereka ketika mengajarkan tentang pengangkatan, dia mengatakan, saya tidak akan mati. Saya akan mengalami pengangkatan. Jadi sebelum terjadi yang mereka katakan itu saudara, itu pemimpin mereka itu meninggal saudara. Sehingga di tahun 2001 itu saudara terjadi, mulai mereka itu mulai bertanya-tanya, gimana ya? Tapi mereka masih saling bertengkar gitu ya. Saling inilah, enggak lah tetap guru kita bilang begini, guru kita bilang begitu. Jadi persis seperti kita saudara, saya ingat awal-awal juga saudara tetap saya juga bela waktu itu. Oh enggak, dia begini. Saya ingat. Jadi kejadian itu persis seperti kita. Jadi bayang-bayang daripada guru mereka, pastilah guru mereka ini saudara sangat mungkin dilihat dari manapun mungkin ya tidak seperti kita yang di sini ya, di Indonesia ya. Sulit sekali kita sulitlah menemukan pemimpin yang mungkin apa adanya gitu. Karena saudara, kualitas gereja lokal itu kalau saya baca-baca dari bukunya dari ini mereka saudara, itu sungguh luar biasa. Benar-benar saudara. Jadi begitu baca bukunya itu, saya boleh merasakan kerendahan hati daripada si penulis buku itu. Nah, saudara, tetapi samalah seperti kita juga ya. Saya ketika bertemu pertama kali dengan guru kita saudara, itu memang benar-benar saya seperti menemukan satu tokoh yang tidak saya temukan di antara tokoh-tokoh lain, di antara para pendeta-pendeta yang saya jumpai. Gitu. Saya cukup bergaul banyak juga ya, dan termasuk menyelidiki lah gitu ya, agak tahu sedikit lah gitu kehidupan daripada para hamba-hamba Tuhan gitu. Jadi ketika saya
ini dengan Pak Andreas gitu. Benar-benar saudara, saya jujur mengatakan kepada saudara, seperti itulah. Jadi saya boleh bayangkan keadaan mereka yang tanpa sadar itu mengkultuskan pemimpin mereka gitu. Tanpa sadar sih sebetulnya. Ya. Jadi bukan seperti kita yang di Indonesia gitu ya, seperti terlalu membabi buta gitu ya kepada pemimpinnya. Mereka nggak begitu. Jadi mereka itu tanpa sadar, persislah saya bayangkan seperti keadaan kita. Kalau dikatakan kita mengkultuskan, enggak. Gitu ya. Kalau ditanya gitu. Tapi pada kenyataannya iya gitu. Ya. Nah, saudara, jadi ketika mereka ini saudara, jadi mereka mulai ini saudara, mana? Tapi yang lain mulai semangat. Pokoknya guru kita bilang begini, kita tinggal tunggu ini lagi, berharap lagi. Pokoknya tetap gitu. Kita pasti terangkat gitu. Waktu yang dikatakan. Jadi ternyata saudara, pada waktu itu saudara, saya ingat saudara pelajaran kita kan pernah begini saudara. Pak Andreas pernah mengajarkan kan begini. Tema seminarnya begini. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Jadi saudara, itu di sana saudara ternyata dia sebutkan begini. Kan waktu itu pendeta ini bilang begini. Jadi pemimpin mereka itu ya. Tuhan menjadi manusia supaya manusia menjadi Tuhan. Sehingga saudara dikatakan saudara di sana itu, sehingga coba lihat sekarang. Jadi orang menganggap dirinya jadi Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang coba kita pikir-pikir lagi. Bukankah itu sesuatu yang salah gitu. Kita menjadi Tuhan, gimana ini katanya. Gimana? Jadi mereka itu mulai apa namanya? Seperti apa ya? Disadarkan padahal itu tahun 99. Jadi ini berbeda ya dengan yang gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Kalau yang itu kan mereka kan sudah menemukan itu tahun 91. Jadi firman yang di itu tahun 91 turunnya kira-kira begitulah. Ya. Nah, jadi saudara, jadi ini di cerita yang lain gitu ceritanya. Yang pasti sudah akhirnya bergabunglah dengan ini kan. Ketika mereka mendapatkan pencerahan ini. Nah, jadi mereka bilang begini, jangan-jangan sudah ada gereja lain yang terangkat gitu. Jangan-jangan kita ini tertinggal. Mungkin kita ini kurang bagaimana gitu. Jadi saudara, itulah yang membuat mereka benar-benar mencari lagi gitu. Sehingga saudara mereka mulai menemukan yang namanya mendengar suara Tuhan. Dombaku mendengarkan suaraku. Jadi ayat itu begitu menjadi seperti hidup bagi mereka gitu. Nah, jadi saudara, singkat ceritanya yang saya ini kan dari situ ya. Jadi begitu mereka berjumpa ada mereka berjumpa dengan orang dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mereka benar-benar seperti berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara, sekalipun tidak ada disebutkan di sana siapa tokohnya itu, tak ada. Makanya di film yang Luka Abadi itu nggak ada disebutkan ketika ditanya siapa pemimpinmu. Nggak pernah si perempuan ini menyebutkan siapa pemimpinnya gitu. Tak ada. Ya. Jadi saudara, ada sesuatu yang ini yang buat saya benar-benar sangat bersemangat sekali. Bahkan saudara,
tadi itu udah jam berapa ya semalam? Satuan kali ya. Saya jadi sampai ini, siapa yang mau saya ajak sharingnya sebelum ini? Sebelum mulai gitu. Saya sudah mau WA Bu Rahel gitu ya. Tolong jam 4 mulai gitu. Supaya bisa sharing gitu. Apa yang Tuhan singkapkan gitu. Tadi malam gitu. Saya benar-benar seperti apalagi ya? Seperti dicerahkan gitu. Saudara, tapi saya tunggu tadi ya, itu jam 4.30 saja itu belum ada yang muncul gitu. 4.31 Henny kayaknya. Saya nggak tahu 4.30 4.31 ya. Yang lain 32, 33 muncul. Jadi sampai menit keberapa itu ya hanya saya dan laptop saya. Nah, saudara, begini ya. Saudara mungkin merasakan begini, saudara. Saya tidak tahu entah ini perasaan saya, entah tidak benar ya. Tapi yang saya rasa seperti ini. Ada kecenderungan ketika saya mengatakan hal-hal mungkin yang menurut saudara gimana gitu ya, seperti menyalahkan, seperti berani mengatakan seperti itu. Misalnya yang saudara dengarlah selama ini. Makanya saudara, saya katakan sama saudara dengerin ulang gitu. Supaya begini saudara. Supaya di dalam pencarian kita. Saudara, mereka saja saudara tahun 99 atau tahun 2001. Mereka sudah benar-benar keluar dari doktrin tentang pengangkatan yang lama. Tahun 2000 loh. Bayangkan kita tahun 2017 Pak Andreas meninggal ternyata tidak terangkat. Dia bilang bahwa dia akan terangkat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya itu paling ini sekali saudara. Bahwa ketika Pak Andreas dimasukkan CT scan, dia bilang bahwa dia lihat katanya, bukan Pak Andreas yang masuk di CT scan itu saudara. Saya, waduh, awal-awalnya saudara saya ini saudara. Oh gitu ya Pak? Dia cukup bagi saya dia cukup rohani juga ya, karena dia lebih duluan dari saya gitu. Nah, sampai saking gimana ya, saya tidak tahu gimana kok bisa sampai ngomong seperti itu. Dan gimana kok dia bisa lihat seperti itu. Jadi iblis katanya mengganti tubuh yang lain gitu di situ. Sehingga yang dicek itu bukan beliau gitu. Jadi saudara, sebetulnya kita waktu itu saudara sudah ada di satu bahaya gitu. Cuman tidak disadari. Jadi saudara, si jahat itu sampai membuat satu pernyataan-pernyataan roh yang mirip sekali dengan Tuhan. Sehingga biasa bilang gini, si babe ada di situ katanya. Saya konfirmasi dengan Bu Rahel, wah risih juga mendengarkan yang seperti itu. Nangkap dikit-dikit gitu ya. Nah, pada waktu itu saudara tidak ada orang yang saya temukan di antara orang RTM gitu ya. Untuk membahas ini, saya ingat sekali saudara. Saya sampai berapa kali, saya sampai mungkin seperti orang stres gitu ya. Berapa kali saya datang ke Jakarta. Mungkin Bu Rahel sampai gimana lihat saya gitu ya. Untuk apa? Untuk bicarakan. Apa nanti? Gimana sih sebetulnya? Karena saudara itu juga yang dialami oleh
gereja yang ada di Cina itu. Jadi mereka berkumpul gitu. Jadi para tokoh-tokohnya itu. Kalau di sana saudara, mereka itu memang satu dengan yang lain itu saudara gitu. Jadi sudah cukup kalau dibilang dari segi dewasanya gereja, itu mereka sudah dewasa sekali. Berbeda dengan Indonesia, saudara. Di Indonesia ini, terpusat kepada seseorang itu masih sangat tinggi sekali. Kalau mereka tidak, saudara. Jadi mereka itu saudara dengan yang lain. Jadi misalnya antara mereka benar-benar menjalankan kepemimpinan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang memang ada sih gereja yang lain. Tapi kalau yang namanya gereja lokal itu saudara, itu di dalam hal kerendahan hati satu dengan yang lain itu cukup kuat gitu. Ya, karena saya juga baca buku-bukunya gitu ya. Saya baca buku-bukunya ini saudara. Sehingga saya tahu. Jadi saudara, bahaya daripada ngeroh ini saudara, seperti yang dikatakan, kenapa dikatakan bahaya pengangkatan gitu, dalam tanda kutip. Jadi saudara, ketika mereka berjumpa ketika mereka disampaikan tentang firman Tuhan yang maha kuasa itu. Sampai hari ini saudara, saya tidak mengutip kepada saudara ayat-ayat dari situ. Saya tahu ini pernah, mana Mak Michelle nih? Manakah kursinya kosong? Dari tadi adakah? Hah? Jadi ketika saya sampaikan kemarin tentang itu saudara, mereka ini saudara melakukan persekutuan tiap hari pakai itu gitu. Padahal saya tak pernah loh. Dan tak pernah saya suruh. Bahkan ada di antara kita yang masuk ke grupnya. Masih ada di grupnya kah? Coba saya tanya. Pak Janu, masih ada di grup mereka? Enggak lagi, Pak. Enggak lagi. Pak Dedi? Kalau grup RTM-nya enggak ada, Pak. Tapi kalau grup rahasia kerajaan Allah yang dibuat Pak Gideon, saya masih di situ. Oh, bukan yang ini, yang itu, yang saya tanya yang dari CAG itu. Ada? CAG enggak, Pak, enggak. Oh, enggak pernah ya. Berarti Pak Janu yang pernah. Terus Bu Rahel pernah, tapi enggak pernah join ya, Bu? Pernah masuk sebentar karena didesak saya keluar. Oke, ya. Sip. Nah, jadi saudara, saya pun waktu itu ketika didesak, Bapak ini ya, pimpin rohani segala macam gitu. Dia di Australia atau di mana, saya lupa ya. Nah, jadi tapi Bapak hamba Tuhan ya katanya gitu. Ya. Hamba Tuhan yang maha kuasa, saya bilang gitu. Begitu saya jawab seperti itu langsung berhenti gitu. Nah, kalau saudara lihat rekamannya pasti ada yang saya ulangi juga, perkataan ini pernah saya sampaikan kepada saudara. Nah, saudara, memang saudara di situ saudara, di firman Tuhan yang maha kuasa itu memang, saudara, kalau saya mengatakan begini saudara, saya bukan ini ya. Saya benar-benar saudara menemukan bagaimana benar-benar firman itu hidup sekali saudara. Bahkan bukan hanya hidup tapi benar-benar membuat berpikir dua kali gitu. Untuk kepercayaan yang saya percayai selama ini. Tapi saya benar-benar sadar saudara, saya tidak terhipnotis karena begini saudara. Untuk bertemu dengan ini, saya
bukan baca itu dulu, baru saya menyampaikan semua ini. Tidak sama sekali. Jadi, kenapa kita bisa ada Zoom seperti ini? Bukan karena dari situ. Dan ingat saudara, pada waktu itu ketika saya sampaikan beberapa kali ya, itu terjadi kegemparan waktu itu. Ya, terjadi kegemparan. Nah, sehingga Pak Twin bilang begini ya, apa jangan dulu terlalu di ini gitu ya. Dia bilang seperti itu. Nah, waktu itu saudara, saking ininya saya memang wah diam waktu itu. Ya, jadi saking saya tahu hati saya sedang bergelora gitu karena ya persis seperti mengalami kelahiran kembali. Kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Namun ternyata banyak tidak siap. Ya, tidak siap sehingga saya tidak berani posting lagi, tapi saya mengikuti dorongan di dalam hati saya. Sekali-sekali buka, lihat gitu. Dan Tuhan suruh begini, kamu baca cepat-cepat gitu. Dalam rekaman saudara akan ingat apa yang saya katakan ini. Akan lihat bahwa saya pernah mengatakan demikian. Jadi saya baca cepat-cepat sekali. Jadi kayak seorang yang sangat smart sekali. Jadi begitu lihat aja gitu, bisa cepat sekali. Saudara, pengajarannya Watchman nih, walaupun jelimet gitu saudara. Saya akan salut sama saudara kalau bisa saudara baca buku Manusia Rohani 1, 2, 3. Dan saudara bisa mengertinya. Kalau enggak saudara pusing 7 keliling saudara, hebat. Saya bilang saudara hebat. Tetapi saudara, tahukah saudara, saya sudah baca itu berulang-ulang. Ya, ingat sekali lagi, saya bukan sedang mengatakan sisi kehebatan saya. Karena masing-masing kita tahu kebenaran. Sedikit aja kesombongan ada, kita tahu kita berurusan dengan Tuhan. Kita musuh besarnya Tuhan. Itu kesombongan. Jadi percayalah saudara, saya masih sadar dengan segala kebenaran. Jadi ketika saya cerita ini saudara itu diteguhkan oleh perkataan kemarin saudara. Ingat apa perkataan kemarin? Ada yang ingat? Kemarin, semalam. Apa? Firmannya? Semalam loh. Pertama kali kan langsung saya sampaikan itu. Apakah saudara tidak perhatikan? Jangan takut itu, Pak. Iya. Oke. Jangan takut gimana teh? Jangan takut. Ya. Paham. Mungkin karena Jangan takut, upahmu besar di surga. bukan upahmu besar di surga. Abraham ya Pak ya. Akulah perisaimu. Akulah perisai. Jangan takut Abraham. Akulah Perisai. Saudara, mungkin karena saya yang terus ngikutin ya. Gini saudara. Tuhan yang berinkarnasi. Wow, itu benar-benar berbeda dengan cloning. Tidak sama dengan cloning. Saudara, pengajaran yang mengatakan Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah, itu pun berbahaya. Walaupun kita menemukan
kita menjadi seperti Yesus. Tapi saudara, itu pengertian itu saudara, kalau ditangkap manusia daging, bahaya sekali. Sekalipun kita punya pengajaran sangkal diri atau menyangkal daging kita, daging sama sekali tidak berguna. Sekalipun kita punya pengajaran itu, bukan berarti bahwa daging kita tidak muncul. Justru semakin tahu kebenaran itu, justru disitulah daging kita. Justru dengan liciknya masih bisa memunculkan dirinya. Oh. Saudara, saya tidak tahu saudara, cara pandang saudara terhadap saya bagaimana? Saudara, tahukah saudara, dia sangat hati-hati sekali. Sangat hati-hati sekali berinkarnasi terhadap seseorang. Jadi saudara, berhenti berpikir begini. Kalau kita sudah mengalami inkarnasi Tuhan, berhenti berpikir bahwa wow, kita akan jadinya kayak di awang-awang, jadi hidup kudus apa gitu. Perhatikan, karena ada bahayanya saudara. Karena itulah yang sudah terjadi berulang-ulang kali terhadap seorang hamba Tuhan yang mengalami hidupnya Tuhan yang sangat banyak. Dengan persekutuannya, dengan persekutuan dengan Allah, maka hidup Allah itu berlimpah. Oke? Sehingga saudara, orang itu pasti akan memancarkan sesuatu yang membuat orang lain menjadi hidup. Tetapi justru ada bahayanya di sana. Bahayanya justru lebih parah daripada sebelum orang itu mengalami hidupnya Allah. Ya. Dengarin baik-baik ya. Dan sudah dengarin ulang lagi apa yang Tuhan katakan ini. Saudara, saya mulai mengerti sekarang saudara. Kenapa saya sejak awal itu, saudara, kenapa dikatakan begini? Kenapa sampai saya itu benar-benar mengerti apa itu pohon yang baik dan yang jahat? Sampai saya benar-benar dihancurin dengan begini. Sampai saya tidak tahu. Kadang saya sudah yakin sekali itu Tuhan. Tapi begitu saya ini lagi dengan Tuhan gitu. Saya jujur saya bilang sama saudara, boleh saya katakan setiap kali, setiap saya menyampaikan seperti ini saudara, saya itu pasti duduk di kaki Tuhan. Pasti. Dan yang saya alami adalah begini. Saya benar-benar mengalami sekali begini. Benar salah, benar salah, benar salah. Ketika saya mengakui saya salah, di situ Tuhan hibur. Sampai kemarin itu saudara. Jadi apa yang saya dapatkan gitu? Saya coba bandingin gitu. Apa yang kita sampaikan dari sini. Saudara, apa yang saya sampaikan di sini, berulang kali saya katakan sama saudara,
saya tidak merenungkan dulu. Berbeda dengan kalau misalnya di malam misalnya saya lagi baca ini, itu langsung saya keep. Oke? Saya keep, saya sudah rancangkan begini, akan coba sharing gitu apa yang mau ini gitu ya. Tapi ternyata kan tidak ya. Justru saudara kalau biasanya kurang-kurang 10 sudah ada yang keluar, ini malah jam 4.31 baru gabung gitu. Itu pun satu orang ya. Biasanya kan jam kurang-kurang 10 berarti 4.20 atau kadang-kadang 4.12 sudah ada yang muncul gitu. 4.4 sudah ada yang muncul gitu. Ya. Ini tadi enggak. Berarti saudara ada hal yang perlu kita inikan lagi gitu ya. Nah, saudara, ketika saya bandingkan gitu, saya coba pahami gitu. Gimana nih? Apa nih bedanya? Saya tahu saudara, saya sudah menerima. Saya dengan tulus menerima seluruh kebenaran yang ada di sana. Dan saya tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan bisa mengajari saya. Karena Tuhan ada di sini, saya tidak punya keraguan sedikit pun. Ya. Nah, kalau saudara, saya tidak anjurkan dulu. Dengarkan saja yang Tuhan sampaikan melalui Zoom ini. Ya. Tapi kalau suatu saat saya bilang lakukan saja. Gini saudara. Selama ini kan saudara masih menyamakan saya dengan hamba Tuhan lain kan. Atau paling saudara menyamakan saya atau minimal ginilah. Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Guru kita Pak Andreas. Bayangan kita kan paling seperti itu ya. Lain sudah. Lainnya bukan karena siapa Parlin, bukan. Bukan. Dan nanti saudara akan menemukan saudara benar-benar sampai pada satu titik. Tidak ada pengkultusan sama manusia. Sedikit pun tidak ada. Semuanya hanya memuji Tuhan dalam hal ini. Jadi saudara, kebenaran yang paling benar adalah saudara hanya melihat Tuhan, bukan melihat Parlin. Saudara benar-benar melihat Tuhan berinkarnasi di dalam manusia Parlin, tetapi saudara tidak sedikit pun ada mengingat Parlin lagi, tapi saudara benar-benar tertuju kepada Tuhan yang berinkarnasi itu. Beda ya? Selama ini pemikiran kita kalau cloning Yesus, selalu masih ada pokoknya penipuan. Penipuan begini. Si jahat itu akan bilang, kalau kamu anak Allah, kamu akan begini, akan begini, akan begini. Tipuan si jahat. Tetapi saudara, kalau saudara melihat Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan, saudara akan melihat nanti itu ada dalam diri saudara. Saudara, ayo coba perhatikan ke sini supaya saudara tidak miss di sini. Saya berdoa Roh Kudus benar-benar membuka mata saudara. Sehingga saudara bisa melihat seperti dua orang perjalanan ke Emmaus itu. Ternyata begini saudara. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lihat. Sudah terjadi. Tetapi kedatangan
Tuhan yang kedua kali terjadinya itu misterius. Tahukah saudara? Di perjanjian, di kedatangan Tuhan yang pertama, saudara sebetulnya misterius juga. Namun saudara, seluruh apa tentang Tuhan Yesus itu tertulis dalam Alkitab. Tertulis dalam kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi mengarah ke dia semua. Oke? Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, saudara, yang pertama saja saudara, mereka itu meminta tanda terus kan. Mereka bandingkan Yesus dengan Musa, dengan Abraham, dengan siapa saja. Bahkan ketika dia buat mujizat 5 roti 2 ikan itu, mereka masih bilang, Musa pun buat kami makan, apa nenek moyang kami makan mana katanya gitu. Tuhan bilang, bukan Musa yang berikan, tapi Bapakku yang di sorga, dan akulah dia roti yang turun dari sorga. Jadi dia mengatakan, jadi dia adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Kegenapan daripada tulisan nabi-nabi gitu. Itu kedatangan yang pertama. Itu untuk menebus kita. Menyelesaikan masalah dosa. Oke? Namun kedatangan Tuhan yang kedua adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, tidak pernah saudara, sebetulnya selama ini saudara ada yang miss. Missnya itu begini saudara. Kita berpikir kalau kita sudah menerima benih ilahi itu, yaitu Kristus itu, maka kita ini sekali lagi kita akan mengalahkan dosa. Kenapa sampai buku mengalahkan maut itu harus ditarik dari peredaran? Itu kan berarti kan pasti Pak Andreas mendapatkan sesuatu. Pasti dia mendapatkan sesuatu sehingga dia harus menarik semua. Pasti ada yang salah di situ. Padahal saudara cuman menambahkan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Sebetulnya kebenaran itu mencakup seluruhnya. Saudara, ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita menerima Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak boleh membayangkan bahwa ketika ada roh Allah dalam kita, lalu kita bisa mengalahkan dosa atau mengalahkan siapapun. Yang mengalahkan dosa itu adalah Tuhan diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga saudara boleh lihat semua para pemberita-pemberita Injil, para pengkhotbah-pengkhotbah. Mereka dengan gagah berani, mereka menyatakan di mimbar bahwa dulu mereka begini, tapi sekarang mereka begini. Mereka bisa mengatakan semuanya. Intinya saudara, mereka sudah berubah. Tapi tahukah saudara, selalu di sana ada kesombongan. Bahkan kesombongannya itu tertutup. Rapat sekali. Setiap orang menemukan kebenaran. Dagingnya ini saudara, pintar sekali saudara. Makin lama makin pintar. Saudara, bahaya daripada kita itu terus menjadi sesuatu. Membuat kita tidak tahu apa namanya. Tuhan sudah datang kedua kali. Wow. Saudara mengatakan hal ini saudara. Ini benar-benar saudara
ini butuh satu keberanian dan saya tidak tahu apakah saya bisa menyampaikan tepat. Karena saya nggak tahu sedalam apa saya sudah ditanggulangi. Jadi jangan pernah buat ukuran bahwa saudara sudah keluar dari kedagingan saudara. Hanya anugerahnya saja dan dia makin lama hidup dalam saudara. Saudara, kedalaman wataknya si jahat itu begitu menenggelamkan umat manusia, tidak disadari oleh banyak orang percaya. Termasuk para hamba Tuhan yang besar. Sesungguhnya saudara, kalau setiap para hamba Tuhan mengakui dengan jujur bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Bagaimana selama ini kalau mereka dengarkan lagi atau ikuti lagi apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Misalnya yang paling ini sekarang kan Pentakosta ketiga gitu. Tahukah saudara? Itu nggak pernah berhenti dengan pengenalan yang salah akan Tuhan. Nggak pernah sadar. Padahal sudah berapa kali gagal, saudara. Padahal kondisinya sekarang di mana mereka takluk kepada dunia ini, mereka tidak sadar. Hanya dengan corona ini saja, saudara, semua orang lihat takluk kan? Tapi mereka masih bisa bilang, percaya kepada Tuhan. Pada kenyataannya, tindakan mereka tidak sedang mengatakan mereka percaya sama Tuhan. Tapi mereka masih berani berkata, mereka masih punya iman. Apa bedanya dengan orang dunia yang lagunya, jangan pula kau katakan diri ini tak beriman, sampai mati pun aku tak menerima. Padahal nyata-nyata dari sikapnya, dari tindakannya, yang kelihatan tidak sedang menunjukkan dia beriman. Tapi masih dia bilang dia beriman. Dia mengatakan serahkan semuanya. Tapi dirinya nggak pernah menyerahkan semuanya. Tahukah saudara? Yang paling saya ini kan saudara? Oh, enggak, saya enggak katakan itu. Saudara begini, saya lanjutkan saja. Supaya tidak membias. Saudara, Tuhan datang kedua kali. Perhatikan baik-baik. Bukanlah nggak ada hubungannya dengan siapa yang menampung kedatangan Tuhan itu. Jadi ketika Tuhan berinkarnasi di dalam kita, atau saya katakan dalam saya, nggak ada hubungannya dengan saya. Kalau saya tetap menyembunyikan diri saya, atau begini saudara, untuk menjadi mulutnya Allah, kan berinkarnasi ya, berinkarnasi itu sampai begini saudara, sampai benar-benar perasaannya dia adalah perasaannya saya. Tapi di sisi lain, saya harus benar-benar tetap manusia biasa seperti yang saudara lihat. Saya menjadi menjadi suami daripada istri saya. Saya menjadi orang tua daripada anak-anak saya. Jadi saudara, salah mengatakan begini, oh Pak Parlin sudah ini tapi ternyata masih marah-marah. Ternyata masih begini.
Saudara, tahukah saudara? Perhatikan. Kalau saudara tersinggung dengan perkataan yang saya sampaikan, saudara tersinggungnya sama Tuhan, bukan sama Parlin. Sekalipun saya merasakan hal yang sama. Saudara, sering sekali saudara, kita tidak mengenali Tuhan yang sedang datang kedua kali. Karena dia bilang begini, waktu aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Waktu aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Tahukah saudara, Tuhan Yesus mengambil tempat yang paling hina. Tahukah saudara, di dalam masing-masing kita ini, sebetulnya Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan datang berinkarnasi dalam kita. Hanya saja begini saudara. Saya ditunjukkan. Jadi karena pencarian saya. Demi dia mau menyampaikan sesuatu tentang dirinya ini saudara. Tentang kebenaran ini. Dia nyatakan, dia munculkan. Dia berurusan dengan saya. Dari hari ke hari. Sejak saya lahir baru dia ingatkan semua. Persis kemarin yang saya bilang setelah ulang tahun yang ke-12 itu. Dan itu pertanyaan yang saya tanyakan ketika saya lahir baru. Wahyu pasal 12. Ada yang cara kebetulan. Dan kita membuat semua simulasi pesta dan sebagainya. Dan kalau sampai hari ini saudara bisa ada di sini mendengarkan ini, percayalah, pasti bukan karena saudara melihat saya. Tapi karena ada sesuatu yang tidak terceritakan di dalam hati saudara. Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, ini Tuhan katakan. Sehingga saudara, ketika saya mendengarkan yang kemarin itu, ketika saya ulang lagi. Tahukah saudara? Manusia mana mungkin bisa menghakimi manusia lain. Ini saudara perkataan ini saudara. Jadi ketika manusia Parlin nggak mungkin bisa menghakimi yang lain. Perhatikan. Selama saya lihat, saudara, permasalahannya di sini saudara. Allah tidak bisa menghakimi gerejanya karena nggak ada yang berani dipakai oleh dia untuk menyatakan. Karena apa? Siapalah aku ini? Karena pada kenyataannya memang manusia mana bisa menghakimi. Firman Tuhan bilang begitu kok, jangan menghakimi. Tapi Tuhan bilang, kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Padahal dia manusia pada waktu itu. Jadi siapa yang menghakimi? Bukan Yesus yang manusia itu. Tetapi Allah yang menghakimi. Sudah? Jadi ketika saudara, ketika saya rasanya ini saudara, manalah mungkin, seperti saya bilang sama saudara, seperti yang dialami oleh Paulus. Aku rela terpisah dari Kristus demi aku ini. Bagaimana aku mengasihi orang sebangsaku. Dia rasanya kasihnya. Karena apa? Dia ingat janji Allah terhadap Yakub. Itulah yang dialami oleh Musa juga. Ketika Tuhan mau membunuh bangsa Israel. Dia mau menghabiskan semuanya. Dia itu ingat, nanti kamu melanggar firman-Mu sendiri loh. Dia nggak kenal. Tahukah saudara? Dia bebas lakukan apapun.
Jadi saudara, sekalipun pada waktu itu saudara, dihabiskan semua itu saudara, dia tetaplah Tuhan. Kita nggak bisa ini dia. Karena kita nggak mengenal siapa dia. Dia berdaulat di atas semuanya. Tapi dia tahu, setiap apa yang dilakukan, itu ada konsekuensinya. Saudara, walaupun dia Tuhan, tetapi tetap ada di atas dia. Di atas dia siapa lagi? Ya dirinya juga. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dia ada konsekuensinya dia. Tetapi dia berdaulat di atas semuanya. Artinya begini. Dia bisa lakukan apa saja menebus kesalahannya itu. Dan dia berani melakukan itu. Tahukah saudara? Ketika dia berinkarnasi di dalam saudara, bukan karena masalah kekudusan kita. Karena kita nggak pernah kudus. Tuhanlah yang kudus. Kalau saudara menganggap diri saudara sejauh ini sudah kudus, sekalipun saudara tidak pernah melakukan dosa yang dulu lagi, saudara, itu sangat tipis sekali saudara ada di neraka. Itu kebenarannya. Makanya saudara, dia mengambil tempat yang paling hina. Ini gak dikenal orang. Saudara, kunci masuk kepada kehidupan yang berikutnya adalah menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Percayakah saudara Tuhan sudah datang kedua kali? Percayakah saudara Tuhan yang datang kedua kali sudah ada di ruangan ini, sudah ada di rumah saudara, sudah ada dalam hati saudara? Hanya saja ini dibutuhkan iman yang sangat sederhana. Saudara, ketika saya melihat diri saya, ketika kebenaran itu, Parlin, manusia tidak bisa menghakimi manusia. Jadi, kalau sepertinya ada penghakiman keluar dari mulutmu, itu berarti bukan kamu. Ternyata saudara, jadi saudara, dari perkataan yang kemarin, jangan takut Abraham. Akulah perisaimu. Saya benar-benar seperti mata saya terbuka. Wah. Selama ini saudara, kita selalu merasa diri kita ini salah nggak ya? Salah nggak ya? Salah nggak ya? Salah nggak ya? Itulah saya. Berkali-kali saudara. Berkali-kali saudara. Sampai kapan kamu terus begini? Inilah yang terjadi kepada gereja Tuhan saudara. Mereka mau terangkat. Sementara proses di mana dia benar-benar berinkarnasi dalam orang ini, di mana semua watak si jahat itu yang ingin menyamai yang maha tinggi, itu tetap masih ada. Terbukti saudara. Semua berlomba-lomba. Dengan membuat berbagai macam gereja dengan segala macam. Tahukah saudara? Ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku layak mendapatkan upah. Sementara kebenarannya sudah jelas. Ketika 24 tua-tua ada di hadapan anak domba, mereka gak berani, mereka melemparkan.
Wow saudara, ketika saya coba ingat-ingat lagi, saya langsung ingat semua saudara. Saya ingat semua yang saya sampaikan sejak awal itu saudara. Saya menemukan pantesan ya Tuhan ya. Ketika saya mengatakan perkataan yang kemarin saudara, saya nggak tahu saudara. Saya dalam hati begini, aduh, tersinggung lagi nih di teman-teman. Karena saya mengatakan, sakit tersingkir. Saudara di situ saudara ketika tadi malam saudara saya menemukan kebenaran itu saudara. Selama ini saya terlalu fokus dengan diri saya. Saya takut sekali saudara menjadi sombong gitu. Padahal justru itu adalah kesombongannya. Berarti kan saya masih mengingat diri saya. Karena apa? Jangan-jangan itu bukan Tuhan. Padahal tahukah saudara? Tuhan benar-benar berinkarnasi. Meresap di dalam saudara. Aduh, saya nggak tahu saudara bisa dapat penyingkapan ini nggak. Saya berdoa, saya mohon anugerah Tuhan. Ketika saudara menemukan ini saudara, disinilah saudara terhilang di dalam dia. Disinilah saudara benar-benar merendahkan diri setiap waktu mencari dia. Saudara akan bergairah terus merendahkan diri di hadapan dia. Supaya apa saudara? Karena begini saudara. Tuhan itu sangat kudus. Baru-baru ini saudara TB Yosua berapa hari yang lalu ya meninggal ya. Saudara yang tahu? TB Yosua? Atau ada yang gak kenal kali TB Yosua ya? Ada yang pernah dengar nama TB Yosua? Ya, Kebetulan dari Afrika ya Pak. Ya. Yang bikin mujizat kesembuhan ya. Ya. Oh. Saudara, berapa hari sebelumnya dia sudah mengatakan siap mati katanya. Dan dia memang matinya itu ya boleh dikatakan tiba-tiba juga. Jadi istrinya menceritakan ya. Dan sempat juga dia adakan doa pembangkitan gitu ya. Samalah seperti guru kita. Kalau dulu kita sih sakitnya sudah ini ya. Kalau ini tidak. Saudara, Tuhan itu kudus. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita meresap dengan Dia. Dia meresap dengan kita. Bahayanya luar biasa. Kalau saudara nggak menemukan takut akan Tuhan ini saudara. Kalau saudara nggak berubah cara saudara menanti-nantikan Tuhan. Terlewat. Itu sebabnya saudara. Belakangan saudara perkataannya mulai agak striking. Lihat nanti hari-hari selanjutnya. Tahukah saudara? Yang dialami oleh mereka yang awal-awal itu di CAG itu saudara. Sebelum nama mereka itu, mereka buat nama itu ya. Tahukah saudara? Mereka benar-benar itu, wah, sampai lagi mereka bersemangat, datang firman sama mereka. Semua kalian tidak bisa masuk katanya. Waduh. Membuat mereka benar-benar lemas. Kamu gak tahu ya, kamu ini keturunan naga besar katanya. Saya juga ketika baca itu saya boleh membayangkan saudara. Mereka yang sudah sungguh-sungguh beritakan Injil, sudah hidup benar-benar sudah sungguh-sungguh gitu.
Ketika datang itu saudara, wow, lemas mereka saudara. Tapi begini saudara, mereka sangat yakin itu suara Tuhan. Jadi saudara, ketika sebelum ada kitabnya itu, jadi datang firman ini. Ya kira-kira seperti inilah gitu. Kenapa saudara saya bilang sama saudara? Saudara jangan dulu ke sana, dengerin yang di sini. Tuhan bilang begini. Aku berbicara di sana, itu kan sudah lewat. Engkau nggak bisa mengurung aku di sana. Saudara, karena saya ngikutin dia setiap hari. Sampai sejauh ini. Saudara, akan tiba waktunya ketika juga saudara menemukan ini. Lihat nanti saudara. Kita akan saling menerima satu dengan yang lain. Saudara, sekarang saya boleh menerima bahwa Kristus ada di dalam saudara. Hanya saja begini saudara. Ketika saudara mendapatkan sesuatu dan Tuhan memang berbicara melalui saudara, hati-hatilah. Karena dia itu kudus. Semua tak ada berbicara mengenai kita di sini. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi saudara, Tuhan yang maha kuasa itu rela sampai masuk sekali lagi di dalam tubuh orang yang paling berdosa sekali. Tahukah saudara? Kenapa saudara? Kita tidak makin kudus. Tapi kita itu kudus karena dia. Kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi perkataan begini. Itu bukanlah perkataan yang mengatakan supaya kita berusaha jadi kudus. Tapi kita kudus karena dia adalah kudus. Kalau kita masih berusaha membayangkan kita akan kudus dan lebih kudus, sombongnya pasti masih ada. Karena kita pikir, karena kita mencari Tuhan, karena kita duduk di kaki Tuhan, makanya kita bisa seperti ini. Tidak sama sekali. Kita terbuka di hadapan Dia. Tahukah saudara? Dari kita lahir, sejak kita dalam kandungan ibu kita, bahkan sebelum kita ada, Dia sudah lihat hidup kita dan memperhatikan. Roh Kudus ketika kita lahir, entah dari manapun kita, Dia tampung kita. Binatang saja yang saya bilang kemarin rusa, Tuhan menunggu lahirnya, apalagi saudara. Saudara, sejak kita terus lahir, SD, SMP, mulai tahu pacaran, semua Dia tahu, Dia lihat. Apa yang kita lakukan semuanya Dia tahu, Dia lihat. Sehingga saudara, mungkinkah kita ini merasa karena kita? Apakah saya bisa sombong dengan, bukankah ketika saya pulang kampung, saya tidak tahu apa-apa, saya dirawat Tuhan. Setelah itu saya dibawa ke satu gereja di mana saya dalam waktu singkat saya melayani, saya full time. Itu karena siapa? Bukankah Tuhan yang melakukan semuanya? Apa yang perlu saya sombongkan di situ? Kalau bisa sampai dengan hari ini. Saudara, saya kan sudah sampai di keadaan begini, saudara. Tak ada satupun yang saya lihat dari buah saya. Itu yang sampai saya mau melarikan diri. Lalu ketika ada orang yang meninggalkan saya sekarang, saya pikir itu meninggalkan saya. Itu yang buat saya sedih. Itulah yang dialami oleh Samuel juga. Karena apa?
Dia merasa Saul itu punyanya dia. Dia merasa Saul itu adalah ini dia sama Tuhan. Sehingga ketika Saul meninggalkan Tuhan, dia sedihnya minta ampun. Saudara, ketika saya merasa sedih sekali kemarin, saudara, sedihnya minta ampun. Kok begini ya Tuhan? Saya salah. Bahkan saya mulai melihat di antara saudara. Ada beberapa yang sampai begini saudara. Sampai saya punya perasaan, mau gimana ya saya mau datang ini sama mereka ini. Supaya mereka mau terima saya. Saudara, ketika tidak suka sama saya dengan sikap saya. Sekarang saya tahu, bukan kepada saya saudara. Kalau saya tersinggung dengan sikap saudara, disitulah dosa saya luar biasa. Karena Tuhan tidak tersinggung. Bayangkan saudara, tahun 99 mereka sudah menemukan ini, atau tahun 91. Berapa waktu ke kita sekarang saudara? Kalau tahun 91 berarti 30 tahun saudara. Bahkan saya pun belum lahir baru. Kalau bisa sekarang menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tahukah saudara? Kenapa saya berani mengatakan? Dari mana pikiran saya mengatakan bahwa Paulus ada di sini, bahwa Yohanes ada di sini, Petrus ada di sini. Kenapa saya berani? Siapa? Kalau bukan Tuhan yang bicara. Di sini saya menemukan kebenaran begini. Selama ini kita fokus sama manusia. Nggak bisa ternyata. Itu sebabnya saudara. Saya ingat awal-awal dia bilang begini. Jadi saudara, dia itu seperti datang menampakkan diri. Jadi saudara, begitu kita ini mulai, wow, kita terbuka, dia pergi. Ketika kita bersekutu pagi ini, kita bersama-sama, dia datang di sini. Setelah selesai ini, dia pergi, kita pun bekerja biasa saja. Besok lagi begitu. Sampai, tahukah saudara? Seluruh perkataannya menghakimi kita. Jadi saudara, kalau kita mendengarkan suara yang menghakimi, ada apa yang saudara dengar, belajarlah. Dengarkan suara Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu. Saudara, kalau berkali-kali misalnya Tuhan bilang, kalau saya jadi bilang begitu ya, tapi ingat sekali lagi, saya sudah jelaskan di awal ya. Supaya saudara jangan miss. Ini gak ada bicara. Kalau misalnya ada unsur itu penipuan daripada si jahat. Kalau ada sampai unsur pengkultusan manusia, saya masalah. Dan saudara, itu yang membuat saya harus tetap datang duduk di kaki Tuhan. Karena sangat sakit kalau disingkirkan. Musa kurang apa saudara? Kelembutan dia. Tapi sakit sekali gak masuk tanah perjanjian saudara. Dia hanya melihat dari jauh. Abraham bersuka cita melihat Yesus. Karena Yesus adalah seperti Ishak. Karena dia bilang ketika dia persembahkan Ishak itu saudara. Dia menganggap bahwa Allah bisa menghidupkannya. Tapi saudara, sebetulnya bagi dia Ishak sudah mati. Jadi ketika dia melihat Yesus naik di atas kayu salib. Dia benar-benar bersuka cita. Karena dia boleh melihat perasaannya Allah.
Tahukah saudara? Ketika Yesus naik di atas kayu salib, persis ingatan daripada Abraham, ingatan terhadap anaknya, itu teringat sekali. Betapa gilanya aku dulu dalam mengikut Tuhan. Tapi ternyata Allah yang maha kuasa lebih gila lagi. Anak saya nggak jadi dipersembahkan. Tapi anaknya Bapa. Bahkan dia tahu itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, saya berdoa, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Baik saudara, sudah lewat 1/4. Sampai ketemu nanti malam, saya berdoa, lakukan saja aktivitas saudara. Tapi mulai kenali. Dengarkan dia secara pribadi. Saudara, Tuhan benar-benar ada di depan pintu. Bahkan sudah ada bersama dengan saudara. Tapi dia seperti mengetuk setiap kali. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, kata Tuhan. Ayo keluar dari kesedihan. Keluar dari kebingunganmu selama ini. Tuhanlah yang sedang datang di antara kita. Percayalah saudara. Dan temukanlah Tuhan itu. Terlalu panjang, terlalu banyak saya menceritakan tentang diri saya. Tapi saudara, Tuhan yang sedang memperkenalkan dirinya. Ketahuilah, Tuhan benar-benar berinkarnasi di dalam saudara dan saya. Tuhan datang ingin menyelamatkan kita. Engkau tidak pernah dibiarkan dia yatim piatu. Sekalipun mungkin orang tuamu sudah pulang, tapi engkau tidak pernah yatim piatu. Sebagaimana orang tuamu dulu menyertai engkau. Sampai hari ini mereka menyertai engkau melalui keluarga Allah. Bahkan sekarang keluarga Allah. Ada Bapa, ada Ibu, ada saudara kita Tuhan Yesus. Kita gak pernah sendirian. Ada abang kita yang sudah menunjukkan teladan bagi kita. Dia tepat ada bersama dengan saudara. Membimbing saudara. Berjalan bersama-sama. Saya berdoa sepanjang hari ini saudara benar-benar merasakan penyertaan keluarga Elohim. Bapa, Tuhan Yesus. Dan kakak sulung kita, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami merasakan Engkau dekat sekali. Terima kasih. Biarlah kiranya kami terus belajar. Oh, hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam kami. Kami bersyukur. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Teman